Terima kasih Anda masih bersama kami di High School Forum mengenal lebih dalam SMK Hidayah, sekolah berkarakter yang berkomitmen mencetak lulusan kompeten dan siap kerja. Nah, pemirsa TVku yang ingin bertanya, langsung saja bisa menghubungi di nomor 02435697 kali. Nah, kita lanjut tadi ke Ibu Ika ya. Tadi ada 4 jurusan. Nah, itu jurusannya apa saja Ibu, bisa dijelaskan? Bu Ika atau Bu Fitri? Bu Fitri aja ya. Oh, baik. aja. 4 jurusan itu ada yang pertama OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Kalau dulu lebih terkenalnya dengan jurusan sekretaris. Sekretaris, kemudian ya. yang kedua adalah AKL, akuntansi, keuangan lembaga. Kalau dulu akuntansi. Yang ketiga itu TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Yang kemudian yang keempat RPL, rekayasa perangkat lunak. Iya, Gitu. Berarti aktivitasnya ini berapa persen Bu antara materi dan prakteknya? Kalau di SMK itu kan 70% prakteknya, 30%-nya yang teori. Teori ya begitu. Kalau untuk gimana Bu? Sebenarnya gini, kalau saya nih kalau mau masuk ke SMK Hidayah dan memilih jurusan yang tadi RPL itu langsung bisa atau memang ada pilihan dua kan harus seleksi sekolah atau bagaimana Ibu? Ini bagian humas ya? Oh, bagian humas. Oke. Ke Ibu Ika. Yeah. Jadi pada saat kita menerima siswa baru sesuai dengan jurusan, tetap kita mengedepankan nilai. Gitu. Kemudian dari nilai itu ada yang namanya tes bakat minat. Gitu. Tes bakat minat. Tes bakat minat itu misalnya siswa yang bersangkutan minatnya di jurusan ini, misalnya tadi di jurusan RPL. Nah, kita ada standar tes untuk masuk ke jurusan RPL. Jadi untuk seleksinya melalui tes bakat minat tersebut. Oh gitu. Kalau selain itu misalkan jalur prestasi Bu, apakah bisa juga? Jalur prestasi dengan nilai rapot biasanya seperti itu. Gitu. Tapi tanpa tes begitu ya Bu? Tetap kita menggunakan tes. Ya, karena kejuruan itu kan sesuai dengan kualifikasi tes yang sudah kita berikan ya. Oh, begitu pemirsa TVku. Nah, untuk Asa nih, ini tadi jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Selama ini mempelajarinya apa aja nih? Ini cerita dong. Belajarnya tentang jurnal, laporan keuangan udah pasti, pajak, terus keuangan lembaga. Selain itu juga ya belajarnya pasti tentang agama-agama juga ya, karena kan swasta. Kita ada fikih, BTAQ gitu, dan akidah akhlak. Dulu memilih jurusan ini memang suka atau gimana nih? Karena dari SMP itu udah kan cari-cari gitu ya pastinya kalau mau masuk SMK itu kan minatnya apa sih, bakatnya apa. Tapi katanya teman-teman tuh aku tuh bakat di hitung-hitungan gitu. Jadi ya aku ya cari yang berhubungan gitu. Terus dapat akuntansi, prospeknya bagus gitu. Terus akhirnya cari yang dekat ya dapat SMK Hidayah. Oh, dekat berarti rumahnya di sekitar Banyumanik nih? Agak ke sana sih, tapi ya dekat gitu lah. Dekat, berapa menit kalau ke sekolah? Sekitar ya 10 menit. 10 menit. Nah, kalau selama di sekolah ini teman-temannya gimana? Apakah bisa bergaul dengan semua atau emang Asa ini introvert gitu mungkin? Aku kayaknya kalau sama orang baru itu ya agak direm dulu, tapi kalau udah sama teman dekat ya alah gitu. Oh, guyon ya. Tapi sama ibu guru jangan gitu ya. Tapi ibu-ibu nih melihat siswanya yang kini kembali offline, senang ya pasti rasanya Ibu? Pasti senang sekali. sekali. Kalau di kelas suasananya apakah sama seperti di Zoom yang diem-diem mulu atau kembali nih cerianya? Sangat beda sekali ya. Kangen lah sama anak-anak gitu kan, kangen sama anak-anak ketika sudah ketemu offline seperti itu, interaksi kan enak nggih. Terus anak-anak juga misalnya ada keluhan tentang pelajarannya, nggak paham, bisa bertanya langsung. Kemudian komunikasi dengan teman juga lebih erat dibandingkan ketika offline tuh kadang-kadang terutama yang kelas 10 itu ya, dengan teman sekelas aja bisa jadi tidak kenal karena belum pernah ketemu. Itu. Kemudian yang kedua dengan Bapak Ibu guru hanya lewat gambar kan di situ, belum pernah ketemu secara langsung seperti itu. Jadi banyak kekurangan ketika offline. Gitu, benar Ibu. Kalau untuk nilainya nih Bu, selama online kan itu sudah melewati berapa semester berarti Ibu? Online-nya? Iya. Online-nya 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Untuk nilainya ada perbedaan nggak Bu? Nih selama melihat siswanya dulu online nih,
kok nilainya kok bagus-bagus nih, tapi pas offline aduh nilainya kok beda nih, pasti nggak ada yang bisa Google nih. Kalau di rumah kan bisa sambil searching ya. Iya, pasti ada perbedaan ya seperti itu. Kadang juga ada yang mungkin kalau ketika offline gitu, anak itu mungkin nilainya biasa karena kemampuannya seperti itu ya. Tapi ketika online mungkin ada tadi bisa cari materi, mungkin ada kakaknya yang membantu. Sehingga nilainya langsung menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak bisa untuk mengukur secara pasti kemampuan siswa ketika kemarin pembelajaran online seperti itu. Itu juga merupakan salah satu kendala ya waktu online ya Ibu. Nah untuk Asa nih, ada nggak perbedaan saat mengerjakan soal waktu offline dan online? Kan online kan lama ya, 1,5 tahun ya, pasti ada ketergantungan dengan Google, bener? Enggak sih Oh kalau nggak aku ada, sendiri. alhamdulillah. Aku pegang prinsip kan kalau nilai bagus tapi lihat Google tuh buat apa, kayak kepuasannya tuh enggak karena gitu loh. Ya, keren nih Bu. Bagus nih ya, jangan sampai kita kecanduan sama teknologi. Nah, kalau melihat teman-temannya, ada nggak sih yang memang ada ketergantungan juga lewat Google, atau bahkan beda nih waktu ngelihat, oh dulu temanku waktu online bagus nih nilainya, tapi sekarang waktu offline di kelas malah diem aja, ada nggak yang gitu? Kayaknya 1-2 ada sih. Ada ya. Nah gitu, Asa tuh kalau menyikapinya kayak gimana? Kurang deket ya aku sama anaknya gitu jadinya. Oh kurang deket, jadi ya udahlah ya gitu aja. Tapi Asa di sekolah ini ada nggak satu circle atau geng mungkin? Ya temenan sama semua, tapi kan kalau paling deket sama si ini ya ada. Kali ini ada ya gitu. Kalau melihat Bu selama offline ini, ada nggak permasalahan di siswa yang ditemuin sama ibu-ibu? Mungkin ada yang berangkatnya sering telat nih, kebiasaan bangunnya siang. Oh iya. Iya, awal dimulainya offline betul. Banyak siswa yang terlambat karena kebiasaan bangunnya kesiangan. Iya kesiangan. Tapi semakin kesini anak-anak alhamdulillah semakin baik ya, seperti itu. Oke, Bu, nanti kita akan lanjut lagi ya. Pemirsa TV-ku jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut.